kemajuan dalam struktur dan fungsi pertama-tama terjadi di bagian kepala, kemudian badan, kemudian yang terakhir di kaki. Hukum yang kedua yaitu proksimodal. Proksimodital, masya Allah, salah. Proksimodital. Perkembangan dari yang dekat ke yang jauh. Kemampuan dari jemari seorang anak akan didahului oleh keterampilan lengan terlebih dahulu. Jadi keterampilan lengan dahulu baru dari jemari. Kemudian pola perkembangan lalu prinsip perkembangan yang ketiga yaitu kok yang ketiga sih. Nah, yang kelima itu pola perkembangan mempunyai karakteristik yang dapat diramalkan. Tadi pola perkembangan yang bisa diramalkan, sekarang mempunyai karakteristik yang dapat diramalkan. Maksudnya apa? Karakteristik tertentu dalam perkembangan juga dapat diramalkan. Ini berarti berlaku baik untuk perkembangan fisik maupun mental. Semua anak mengikuti pola perkembangan yang sama dari suatu tahap menuju tahap berikutnya. Bayi berdiri sebelum dia dapat berjalan, menggambar lingkaran sebelum dia dapat menggambar segi empat. Pola perkembangan ini tidak akan berubah sekalipun terdapat variasi individu dalam kecepatan perkembangan. Pada anak yang pandai dan tidak pandai akan mengikuti urutan perkembangan yang sama seperti anak yang memiliki kecerdasan rata-rata. Namun, ada perbedaan, mereka yang pandai akan lebih cepat dalam perkembangannya dibandingkan yang memiliki kecerdasan rata-rata. Sedangkan anak yang bodoh akan berkembang lebih lambat. Perkembangan bergerak dari tahapan yang umum menuju tahapan yang lebih khusus. Misalnya, seorang bayi akan mengacak-acak mainan sebelum dia mampu melakukan permainan itu dengan jari-jarinya. Demikian juga dengan perkembangan emosi. Anak akan merespon ketakutan secara umum pada suatu hal yang baru, namun selanjutnya akan merespon ketakutan secara khusus pada hal yang baru tersebut. Perkembangan berlangsung secara berkesinambungan, saling berkaitan sejak dari pembuahan hingga kematian. Namun, hal ini terjadi dalam berbagai kecepatan, kadang lambat, tapi kadang juga cepat. Perbedaan kecepatan perkembangan ini terjadi pada setiap bidang perkembangan dan akan mencapai puncaknya pada usia tertentu. Seperti imajinasi kreatif akan menonjol di mata anak-anak dan mencapai puncaknya pada masa remaja. Berkesinambungan memiliki arti bahwa setiap periode perkembangan akan berpengaruh terhadap perkembangan selanjutnya. Lalu, prinsip perkembangan yang ketujuh atau yang terakhir itu apa? Terdapat perbedaan antara individu dalam perkembangan. Tadi karakteristiknya sama,
dia diberi kesempatan untuk belajar atau tidak. Selain itu, meskipun kecepatan perkembangan anak berbeda, tapi pola perkembangan tersebut juga berbeda. Memiliki konsistensi tertentu. Pada anak yang memiliki kecerdasan rata-rata akan cenderung memiliki kecerdasan yang rata-rata pula ketika menginjak tahap perkembangan berikutnya. Perbedaan perkembangan pada tiap individu mengindikasikan pada guru, orang tua, atau pengasuh untuk menyadari perbedaan tiap anak yang diasuhnya, sehingga kemampuan yang diharapkan dari tiap anak seharusnya juga berbeda. Demikian pula pendidikan yang diberikan harus bersifat perseorangan. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.